Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Hukuman mati menanti Heri Wirawan, guru pesantren pelaku ruda paksa 13 santriwati di Bandung, Jawa Barat. Baru-baru ini, Mahkamah Agung menolak gugatan kasasi Heri sehingga dia tetap divonis mati, sebagaimana putusan Pengadilan Tinggi Bandung. Perjalanan kasus Heri yang menyedot perhatian publik sejak akhir 2021 ini terbilang panjang. Berikut jejak kasus Heri Wirawan sejak awal terungkap hingga kini menanti hukuman mati. Terbongkarnya kasus ini berawal ketika salah satu korban yang tak lain merupakan santri Heri Wirawan pulang ke rumah ketika hendak merayakan Idul Fitri 2021. Saat itu orang tua korban menyadari bahwa putri mereka tengah hamil. Kejadian ini lantas dilaporkan ke Polda Jawa Barat serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A Garut. Berangkat dari laporan itu, polisi lantas melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga terungkap bahwa korban diperkosa oleh Heri Wirawan. Dari situ ditemukan fakta mencengangkan bahwa ternyata korban perkosaan Heri tak hanya satu melainkan 13 orang. Dari jumlah tersebut, lahir 9 bayi dari 8 korban. Sebelum terbongkar pada pertengahan 2021, aksi bejat Heri telah berlangsung sejak 2016. Perkosaan dilakukan di sejumlah lokasi seperti ruang yayasan, hotel, hingga apartemen. Oleh Heri, para korban diiming-imingi biaya pesantren, sekolah gratis jadi polisi wanita Polwan, hingga dibiayai kuliah. Kasus ini pun bergulir di persidangan. Di meja hijau Pengadilan Negeri PN Bandung, Heri Wirawan mengakui tindakan biadabnya memerkosa 13 santriwati. Heri pun meminta maaf atas perbuatannya. Dia mengaku hilaf. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum JPU menuntut Heri dijatuhi hukuman mati dan kebiri kimia. Sebabnya, tindak kejahatan Heri dilakukan secara terus-menerus dan dinilai sistemik. Namun vonis Majelis Hakim PN Bandung lebih rendah dari tuntutan jaksa. Persidangan yang digelar pada Selasa 5 Februari 2022 menjatuhkan vonis penjara seumur hidup terhadap Heri. Menurut hakim, terdakwa sebagai pendidik dan pengasuh pondok pesantren seharusnya melindungi dan membimbing anak-anak yang belajar. Namun sebaliknya, Heri malah memberi contoh tidak baik dan merusak masa depan anak-anak didiknya. Kendati demikian, hakim juga mempertimbangkan bahwa hukuman mati bertentangan dengan hak asasi manusia. Selain itu, Heri mengaku menyesali perbuatannya. Atas vonis tersebut, JPU mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi PT Bandung. Gugatan itu dikabulkan, Heri pun dijatuhi hukuman mati. Tak hanya itu, Heri juga dibebankan uang ganti rugi atau restitusi kepada terdakwa. Heri diwajibkan membayar restitusi kepada 13 korbannya. Nominalnya beragam, namun jika diakumulasikan, total biaya restitusi yang harus dibayarkan Heri mencapai 300 juta rupiah. Tak terima dihukum mati, pihak Heri mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung MA. Namun permohonan itu ditolak oleh Majelis Hakim MA. MA justru menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung menghukum Heri dengan vonis mati. Atas rangkaian aksi jahatnya, sosok Heri Wirawan menjadi sorotan. Ia memperkosa belasan santriwati di pesantren yang ia asuh, hingga diantaranya hamil dan melahirkan. Hal tersebut telah ia akui di persidangan. Aksi pemerkosaan berlangsung sejak 2016 hingga 2021. Tak sampai di situ, bayi yang lahir dari aksi bejatnya itu digunakan sebagai alat minta sumbangan. Laporan LPSK dalam fakta persidangan mengungkap ke-9 bayi dilabeli sebagai bayi yatim piatu. Sebagai pimpinan sebuah sekolah berbasis agama, Heri juga diduga melakukan penyelewengan dana. Ia mengambil dana program Indonesia Pintar atau PIP dari pemerintah. Padahal uang tersebut merupakan hak dari para santri yang menjadi korban pemerkosaan Heri. Pesantren yang dikelola Heri juga terbukti menerima dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Kejaksaan Tinggi Jabar menduga uang tersebut dipakai Heri untuk keperluan pribadi, termasuk menyewa hotel untuk lancarkan aksi bejatnya itu. Jaksa Penuntut Umum lantas menuntut terdakwa dengan hukuman mati dan hukuman pidana tambahan berupa kebiri kimia. Menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Iya. Satu ya.
sebagai bukti, sebagai komitmen kami untuk memberikan efek jerak pada pelaku tambahan berupa tindakan kebiri kimia. Mengaku menyesal, Heri Wirawan meminta keringanan hukuman atas rentetan kejahatan yang ia lakukan. Pondok pesantren di Cibiru, Bandung yang diasuh Heri dan merupakan tempat belajar bagi para korban kini berhenti beroperasi. Kini Heri menanti vonis. Tuntutan hukuman mati dan kebiri pun hingga kini masih menjadi pro dan kontra bagi sejumlah pihak. Namun satu hal yang pasti, bahwa kejahatan seksual Heri Wirawan telah merusak masa depan belasan santriwati. Demikian Global Update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan YouTube Tribun Medan.